Sahabat delima yang terkasih, pagi ini kita akan dengarkan renungan firman Tuhan dari Mazmur 14 ayat 3 yang berbunyi, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Inilah renungan untuk hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024. Sahabat delima yang terkasih, nats ini merupakan hal yang tidak perlu kita contoh atau tiru. Nats ini mengingatkan kita agar kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Semua telah menyeleweng, semua telah bejat. Apa yang diharapkan dari orang yang telah menyeleweng, yang telah berbuat bejat? Tidak ada di dalam dirinya kita temukan kebaikan. Begitu banyaknya ciptaan Tuhan, ternyata semuanya tidak berlaku baik. Karena itu sahabat delima, dalam kitab Mazmur ini diberitahukan oleh Daud, kitab ini menunjukkan kekebalan sehingga menjadi sebuah perbuatan dosa. Kitab ini menunjukkan orang yang bebal. Orang bebal adalah orang yang hidupnya seakan-akan tidak ada Tuhan, seakan-akan tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang memperdulikan, tidak ada yang mengasihi, sehingga dia bisa berbuat apapun sesuka hatinya. Orang bebal menyatakan pemberontakan mereka terhadap Allah. Mereka memberontak terhadap semua firman Allah. Mereka berbuat sesuka hatinya saja. Mereka semua menyeleweng dari firman Tuhan. Mereka semua menyeleweng dari kehendak Allah. Mereka semua menyeleweng dari hal-hal yang baik. Di dalam proses kehidupan ini ada norma, ada aturan, ada firman Tuhan, ada perkataan-perkataan Tuhan yang mengingatkan kita agar kita sebagai orang yang percaya berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Tetapi ternyata Tuhan melihat dari atas. Ternyata di kitab Mazmur ini ada sekelompok orang yang hidupnya semuanya menyeleweng, semuanya bejat. Hal yang baik tidak ditemukan di sana. Karena itu, sahabat delima yang terkasih, mereka semua tidak mau peduli dengan norma-norma kehidupan, adat istiadat yang ada di sekitarnya. Mereka berbuat semau gue, tanpa peduli ada yang mau korban, ada yang sakit hati, ada yang disiksa, ada yang disakiti. Mereka tidak mau peduli dengan itu. Karena itu, sahabat delima yang terkasih, mari kita merenung di masa prapaskah ini. Kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Kenapa Yesus itu tersalib? Dia tersalib untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa, orang yang percaya kepadanya. Maka jika orang tidak percaya kepadanya, semua menyeleweng, semua bejat, maka mereka itu tidak memperoleh keselamatan yang dari Allah itu. Tetapi jika mereka mau merubah diri, maka Tuhan mendapatkan mereka kembali. Mereka kembali di jalan yang benar, bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Maka jikapun ada yang kita temui yang tidak baik, jadikan diri kita ini menjadi orang yang baik. Mari merenung lewat firman ini. Firman yang disampaikan pagi ini mengingatkan kita ada sekelompok kehidupan yang tidak mau peduli dengan firman Tuhan, dan kita tidak boleh meniru itu. Di dalam dunia ini ada dua kehidupan.
yang baik dan yang jahat. Yang jahat itu yang suka menyeleweng, yang suka berbuat bejat, yang suka korupsi, yang suka bertindak semena-mena, tidak peduli dengan orang lain, tidak mau mengasihi orang lain. Tetapi di dalam kehidupan di dunia ini, yang baik itu ada, yang jahat itu juga ada. Maka pilih, saudara berada di mana? Jika di dalam kehidupan ini kebaikan itu 50%, maka kejahatan 50%. Tetapi ketika kejahatan itu menjadi 30%, berarti kebaikan bertambah di dalam dunia ini menjadi 70%. Atau sebaliknya, ketika kejahatan itu menjadi 70%, berarti kebaikan berkurang di dalam dunia ini menjadi 30%. Siapakah yang baik ini dan siapakah yang jahat ini? Mari kita merenungkan. Apakah itu saudara yang baik? Apakah saya yang jahat? Yang suka menyeleweng, yang bejat, yang tidak mau peduli dengan saudaranya, yang tidak mengasihi. Tapi lihatlah pengorbanan Yesus. Supaya kematiannya tidak sia-sia, maka kita diajak untuk menjadi orang yang berbuat baik, orang yang berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Karena mata Tuhan melihat dari atas, dari surga. Dia melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh karena itulah jangan berbuat jahat, karena Tuhan melihat tidak ada satupun yang terlepas dari pandangan Tuhan. Maka jikapun kita berada di lingkungan orang-orang jahat, jadikan kita orang baik. Jadikan kita berlian, jadikan kita mutiara di tengah-tengah persekutuan yang bejat itu. Maka sahabat Delima yang terkasih, kita mengaku terkadang kita tergoda oleh keadaan dunia. Terkadang kita jatuh ke dalam perbuatan dosa. Kalau kita sudah menyadarinya, maka bertobatlah, kembali ke jalan Allah. Janganlah sampai seperti yang dikatakan pemazmur, kebobrokan, kefasikan, memenjarakan, bahwa umat manusia itu tidak berjalan lagi di jalan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan meninggalkan kita. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Jikapun itu terjadi, Tuhan masih menunggu kapan kita kembali kepadanya. Tuhan masih menantikan pertobatan dari kita semua. Sahabat Delima yang terkasih, biarlah ayat ini menjadi sebuah pengetahuan bagi kita bahwa ada banyak tempat penyelewengan, ada banyak tempat yang bejat, ada banyak tempat yang tidak ditemukan orang yang baik. Tetapi mari kita buat tempat kita, rumah kita, gereja kita, negara kita menjadi penghuninya orang-orang baik, orang-orang yang turut dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.